Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan uji coba ujian nasional paket P13 materi pengayaan keempat semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran matematika untuk kelas 9 hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. Oke, soal yang pertama. Hasil dari 2,5 dibagi 1, 2/3 ditambah 5, 3/4 dikurangi 1/4 dikali 1/3 adalah. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian yang pembagian dan perkalian kita lakukan terlebih dahulu, baru dijumlah dan dikurangi dengan cara menyamakan penyebut dengan KPK. Oke, nomor 2. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 7/5. Jika kelilingnya 96, luasnya adalah, oke, perbandingan panjang banding lebar 7/5. Kelilingnya 96. Keliling persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 96. Nah, kita anggap panjangnya berarti 7x, lebarnya berarti 5x, dan nanti kalian akan menemukan nilai x. Setelah nilai x ketemu, kita substitusi ke panjangnya berarti 7 kali x-nya berapa, dan lebarnya 5 kali x-nya berapa. Baru setelah itu, kita bisa mencari luasnya, yaitu panjang kali lebar. Oke, bisa. Nomor 3. Gambar sebidang tanah berbentuk persegi panjang berskala 1/300. Jika panjang dan lebar pada gambar 25 cm dan 16 cm, maka luas sebenarnya sebidang tanah tersebut adalah, oke, panjang dan lebarnya sudah ada ukurannya, tapi dalam bentuk skala 1/300. Jadi kita hitung dulu panjang sebenarnya. Jadi 25 dikali M. M-nya itu adalah 300. Kemudian yang lebarnya juga 16 dikali M. Nah, baru setelah itu kita hitung luasnya. Berarti panjang kali lebar. Oke, bisa. Kita lanjut. Nomor 4. Hasil dari 3 akar 72 dikurangi akar 50 adalah, oke, kalian ubah dulu 72 dan 50 sebagai bilangan bentuk akar yang paling sederhana dengan pohon faktor. Kemudian kembar keluar 1, baru bisa dikurangi. Oke, nomor 5. Hasil dari 25 pangkat 3/2 dikurangi 8 pangkat 2/3 adalah, kalian ubah dulu yang 25 menjadi bilangan berpangkat dan yang 8 juga menjadi bilangan berpangkat, baru sederhanakan pangkatnya dan dihitung. Oke. Nomor 6. Bentuk yang ekuivalen dengan 18 per akar 6 adalah, ini adalah bentuk akar, berarti untuk menghilangkan akar di bawah atau penyebutnya akar berarti harus dirasionalkan dengan dikalikan dengan sekawannya. Oke, akar 6 berarti sekawannya akar 6 per akar 6. Oke, ngerti. Nomor 7. Sebuah toko pakaian memberikan diskon untuk beberapa jenis barang seperti pada tabel berikut. Jika jenis barangnya jaket, harganya Rp200.000, diskonnya 15%. Jika barangnya kaos, harga Rp80.000, diskonnya 35%. Jika Roni membeli sebuah jaket dan 23 kaos, berapa ia harus membayar? Oke. Berarti kalian cari dengan harga jaket per satunya,
Kalau di diskon 15% berarti potongannya adalah 15% kali 200.000. Kemudian yang kaos 35% kali 80.000. Kalian hitung, baru nanti kaosnya ada 23 dan jaketnya 1. Berarti Roni harus membayar berapa? Kalian bisa menghitungnya. Oke, nomor 8. Rino menabung pada sebuah bank sebesar Rp600.000. Setelah 9 bulan, uangnya menjadi Rp672.000. Besar bunga per tahun adalah, tabungan awal Rp600.000, tabungan akhirnya Rp672.000, berarti kalian bisa mencari bunga dalam rupiahnya. Nah, bunga dalam rupiah itu adalah tabungan akhir dikurangi dengan tabungan awal. Untuk mencari besar bunga per tahun itu sama dengan rumus. Bunga dalam rupiah sama dengan B per 12, B itu berapa bulannya, kemudian kali P per 100, berarti itu yang dicari, dikali dengan tabungan awal. Nanti kalian ketemu berapa persen bunga per tahunnya. Oke? Kemudian kita lanjut nomor 9. Diketahui barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 9 dan U8 sama dengan 33. Jumlah 60 suku pertama barisan itu adalah U2 sama dengan 9. Berarti kalian pakai rumus UN terlebih dahulu. Atau suku ke N terlebih dahulu dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. Ya, kalau N-nya diganti 2, nilainya 9. Dan kalau N-nya diganti 8, nilainya 33. Nah, dari situ kita peroleh nanti beda dan suku pertama. Nah, baru kalian bisa mencari jumlah 60 suku pertama barisan. Yang rumusnya SN. SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Oke ya, bisa. Nomor 10. Rumus suku ke N, suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan N kuadrat dikurangi 3N. Jumlah suku ke-10 dan suku ke-12 barisan bilangan itu adalah, pertama kali kalian cari dulu suku ke-10. Suku ke-10 berarti kalian ganti dengan N-nya dengan 10, berarti 10 kuadrat dikurangi 3 kali 10, kalian hitung dulu. Kemudian suku ke-12-nya juga kalian hitung dulu, kalau N-nya diganti 12, baru setelah itu kalian jumlah hasilnya. Oke, paham? Lanjut nomor 11. Bentuk sederhana dari 3 kali 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 dikurangi 8x kuadrat ditambah 10x dikurangi 5 adalah, langkah pertama kalian kalikan dulu semua yang ada di dalam kurung dikalikan dengan 3. 3 dikali 4x kuadrat berapa? 3 kali 5x berapa? Dikurangi 3 kali 6 berapa? Kemudian dilanjutkan yang di luar kurung. Yang x kuadrat dikumpulkan dengan yang x kuadrat, kemudian yang x dengan yang x, dan yang konstanta atau bilangan dengan yang bilangan. Oke, kalian bisa. Nomor 12. Jika 4 dalam kurung 2x ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 5x dikurangi 4, maka nilai 2x dikurangi 5 adalah, langkah pertama kalian kalikan dulu yang ada di dalam kurung dengan angka 4 yang ada di depan. Berarti 4 kali 2x berapa? 4 kali 3 berapa? Kemudian dikurangi 1. Sama dengan 5x dikurangi 4. Nah, kemudian lakukan PRGT. Pindah ruas, ganti tanda. Kumpulkan yang x ke kiri dan kumpulkan bilangan dengan yang ke kanan sama dengan. Setelah itu kalian akan menemukan nilai x. Baru kalian substitusi ke 2x dikurangi 5. Oke, bisa. Nomor 13.
Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 5x dikurangi 4 dan lebar x dikurangi 3, x ditambah 3. Jika keliling taman 70 meter, maka luas taman tersebut adalah, berarti langkah pertama kalian harus mencari keliling. Keliling taman rumusnya, karena di sini ada persegi panjang, berarti 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar akan sama dengan 70 meter. Nah, panjangnya kalian ganti dengan 5x dikurangi 4 dan lebarnya kalian ganti dengan x ditambah 3. Nanti kalian akan menemukan nilai x. Baru setelah itu kalian substitusi nilai x ke dalam ukuran panjang. Tadi 5x dikurangi 4, jadi x-nya kalian ganti 6. Kemudian yang lebarnya x ditambah 3, x-nya kalian ganti dengan angka yang tadi didapat. Oke? Baru setelah itu, kalau panjang dan lebar sudah ketemu, kalian bisa menghitung luas taman, yaitu panjang kali lebar. Oke, nomor 14. Dari diagram Venn di bawah ini, ada gambar diagram Venn, perhatikan. P gabungan Q adalah, P gabungan itu berarti digabung. Jadi dari anggota himpunan P digabung dengan anggota himpunan Q. Kalian bisa. Nomor 15. Diketahui A sama dengan faktor dari 7 dan B sama dengan bilangan prima kurang dari 14. Banyak pemetaan dari B ke A adalah, langkah pertama, kalian cari dulu faktor dari 7 berapa, ada berapa, kemudian yang B, bilangan prima, kurang dari 14 itu siapa saja dan ada berapa jumlahnya. Baru kalian cari banyak pemetaan dari B ke A, artinya A kecil atau banyaknya anggota himpunan A, pangkat dengan banyaknya anggota himpunan B. Bisa. Nomor 16. Perhatikan grafik tarif taksi berikut. Di sini ada grafik jarak dalam kilometer dan tarif dalam ribuan rupiah. Maksudnya, jika tarif taksinya 17 atau dibalik, jika taksi menempuh jarak 3 km, tarifnya Rp17.000. Jika taksi menempuh jarak 5 km, tarifnya Rp25.000, dan jika 7 km, tarifnya Rp33.000. Jika Rudi naik taksi sejauh 21 km, berapa yang harus ia bayar? Kalian bisa manual, bisa lebih dari selisih 2 km, 2 km, 2 km, kemudian tarifnya, selisihnya Rp8.000, dan nanti akan ketemu jika taksi menempuh jarak 21 km. Atau kalian juga bisa pakai deret aritmatika dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. Coba kalian coba yang mana yang kalian bisa. Nomor 17. Diketahui Fx sama dengan 2x dikurangi 5. Jika Fb sama dengan 7, maka nilai B adalah, kalian misalkan x-nya sama dengan B, berarti 2x, x-nya ganti B, dikurangi 5 akan sama dengan 7. Kalian akan menemukan nilai B. Nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,5 dan 2, negatif 5 adalah, cari dulu gradien garis yang melalui dua titik, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. X1-nya berarti negatif 3, Y1-nya berarti 5, X2-nya berarti 2, dan Y2-nya negatif 5. Nah, setelah dapat gradien, kalian bisa mencari persamaan garis yang melalui salah satu titiknya, kalian ambil yang mana? Y dikurangi
Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke? Lanjut nomor 19. Grafik fungsi A tegak lurus dengan garis P memotong sumbu X di titik min 2,0. Nah, persamaan garis A adalah, oke, di sana kalian bisa mencari gradien garis A, gradien garis P dulu, berapa? Kalau X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4, dan itu adalah garis yang condong ke kiri, berarti gradiennya negatif. Nah, kemudian yang tegak lurus berarti syaratnya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kalian dapat gradiennya. Baru kemudian Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke? Nomor 20. Harga 2 kg mangga dan 5 kg jeruk sama dengan Rp60.000. Sedangkan harga 4 kg mangga dan 3 kg jeruk sama dengan Rp64.000. Berapa harga 3 kg mangga dan 2 kg jeruk? Oke, mangga kalian misalkan M, kemudian harga 1 kg jeruk kalian misalkan J. Berarti kalimat pertamanya bisa kalian ubah menjadi 2M dan berarti ditambah 2M ditambah 5J sama dengan Rp60.000. Sedangkan kalimat keduanya 4M dan atau ditambah 3J sama dengan Rp64.000. Oke. Ini adalah soal cerita pada SPLDV persamaan linear. Dua variabel kalian bisa eliminasi. Setelah ketemu J-nya berapa, artinya itu harga 1 kg jeruk, dan M-nya berapa, berarti itu harga 1 kg mangga, baru kalian bisa mencari harga 3 kg mangga dan 2 kg jeruk. Oke, bisa ya? Nomor 21. Kebun berbentuk persegi panjang memiliki panjang 4 kali lebarnya. Jika keliling kebun 60 meter, luas kebun tersebut adalah, oke, kebun berbentuk persegi panjang memiliki panjang sama dengan 4 kali lebar. Berarti P sama dengan 4 kali L. Nah, kemudian jika keliling kebun 60 meter, berarti kalian pakai rumus keliling persegi panjang 2 kali P ditambah L sama dengan 60 meter. P-nya kalian ganti dengan 4 kali lebar. Nah, setelah itu kalian akan ketemu lebarnya berapa, kemudian panjangnya berapa, baru kalian bisa menghitung luas kebun. Luas kebun berarti panjang kali lebar. Oke, nomor 22. Sebuah tangga yang panjangnya 5 meter disandarkan ke tembok jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 1,4 meter, tinggi tembok adalah, oke, kalian akan menggambar sketsa, ada tembok berdiri tegak, kemudian ada tangga yang bersandar ke tembok. Oke, kalian masukkan angkanya dan ini hanya teorema Pythagoras. Oke. Nomor 23. Perhatikan gambar persegi ABCD dan persegi panjang EFGH di bawah. Oke, ukurannya udah ada di sana. Nah, luas daerah yang diarsir adalah, karena yang dicari adalah luas daerah yang diarsir, berarti sama dengan luas persegi ABCD ditambah dengan luas persegi panjang EFGH dikurangi dengan 2 kali luas persegi panjang yang tidak diarsir. Oke, bisa. Nomor 24. Kolam renang berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Di sekitar kolam renang akan dipasang keramik dengan lebar 2 meter. Jika harga keramik Rp50.000 setiap meter persegi, berapa seluruh biaya yang diperlukan untuk memasang keramik? Oke, paling gampang kalian sketsa dulu kolamnya berbentuk persegi panjang,
taruh angkanya di situ, kemudian di sekitarnya dengan lebar 2 meter, 2 meter, kanan kiri atas bawah 2 meter. Nah, untuk mencari lebar jalan yang akan dipasang keramik, intinya kalian mencari persegi panjang yang luas, luas persegi panjang yang di luar, yang lebih luas, kemudian dikurangi dengan lebar kolam, luas kolam. Panjang kali lebar, kemudian dikurangi. Setelah dikurangi, baru kemudian untuk mencari berapa seluruh biaya, kalian kalikan dengan 50.000 rupiah. Oke. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Nah, kelilingnya adalah, ini keliling mah gampang ya. Tinggal sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, muter sampai yang di titik awal tadi. Oke, kalian bisa. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada segitiga siku-siku di C, segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di C, kemudian ada garis tinggi CD, garis tinggi CD. Berapa pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama adalah, mana saja yang merupakan sisi-sisi yang sesuai atau bersesuaian. Nomor 27. Perhatikan gambar trapesium sama kaki ABCD. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah, yang namanya segitiga kongruen artinya segitiga yang sama bentuk dan sama ukurannya. Ada berapa pasang? Ingat ya, pasang. 28. Besar sudut terkecil antara dua jarum jam yang pada pukul 1:50 adalah, paling gampang kalian cari dulu atau gambar dulu jam tepat 1:50. Jarum panjang ada di mana, jarum pendek ada di mana, kemudian kalian hitung besarnya. Setiap selisih angka berarti 30 derajat Celcius. 29. Pada gambar di bawah ini diketahui besar sudut AOC sama dengan 78. Berarti besar sudut BDC adalah BDC. Kalian cari dulu besar sudut COB. Sudut AOC dan sudut COB itu berpelurus, berarti jumlahnya 180 derajat. Berarti kalian bisa mencari sudut COB. Setelah ketemu sudut COB, berarti untuk mencari sudut BDC, kalian tinggal setengahnya dari sudut COB. Paham? Nomor 30. Perhatikan gambar. Lingkaran yang bertitik pusat di O, kemudian ada juring, di sana ada 2 juring. Yang satu sudut pusatnya 80, yang satunya 60. O adalah titik pusat lingkaran. Jika luas juring POQ sama dengan 24 cm persegi, maka luas juring ROQ adalah, ini hanya perbandingan ya. Misalkan 80 derajat berbanding 60 derajat. Nah, sama dengan luas juring ROQ banding luas juring POQ. Kalian bisa. Kemudian kali silang soalnya. Nomor 31. Banyak rusuk dan sisi pada prisma segi 7 adalah, hitung banyak rusuknya, kemudian hitung banyak sisinya. Prisma segi 7 beraturan. Nomor 32. Tini mempunyai kawat sepanjang 6 meter yang semuanya akan dipakai untuk membuat kerangka balok berukuran 15 cm kali 12 cm kali 6 cm. Berapa panjang sisa kawat? Pertama kali kalian harus mencari dulu panjang satu kawat untuk membuat kerangka balok yang ukurannya 15, 12, dan 6. Itu adalah rumus kerangka balok 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi.
Baru kemudian yang 6 meter jadikan ke sentimeter, kemudian dibagi dengan atau dikurangi dengan itu, baru sisanya yang tidak bisa dibuat kerangka balok. Oke? Nomor 33. Alas limas berbentuk persegi, kelilingnya 40 cm. Jika tinggi limas 12 cm, luas seluruh permukaan limas adalah, oke, kalian bikin dulu luas alas limas yang kelilingnya 40 berarti panjang sisinya berapa? Kemudian tingginya 12 cm, berarti kalau disuruh mencari luas, berarti kalian harus mencari dulu tinggi sisi tegak atau tinggi segitiga yang tegak. Pakai teorema Pythagoras. Baru kemudian luas seluruh permukaan limas adalah luas alas ditambah dengan 4 kali segitiga atau luas segitiga. Luas segitiga berarti 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah panjang sisi, tingginya adalah yang kita cari dari teorema Pythagoras tadi. Apotema namanya, oke? Nomor 34. Roni membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut sebanyak 50 buah dengan bahan dari karton yang diameter alasnya 21 cm dan panjang garis pelukisnya 20 cm. Jika harga karton Rp80.000 setiap meter persegi, biaya minimal yang diperlukan adalah, oke, topi ulang tahun yang berbentuk kerucut, berarti itu hanya luas selimut. Kita cari dulu luas selimut adalah selimut kerucut, PRS, kemudian setelah ketemu luasnya, kita kalikan dengan Rp80.000. Oke, bisa. Nomor 35. Volume sebuah tabung 80 cm3. Jika dibuat tabung baru dengan panjang diameter 2 kali diameter tabung pertama, volume tabung yang baru adalah, oke, volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Itu yang pertama dengan luas 80 cm3. Nah, untuk volume tabung yang kedua sama pi R kuadrat T, tetapi R-nya adalah 2 kali R yang volume pertama. Oke, jadi kalian nanti akan ketemu berapa kali pi R kuadrat T. Nah, pi R kuadrat T-nya diganti dengan 80, berarti tinggal dikalikan. Oke, kita lanjut nomor 36. Median dan modus dari data 5, 5, 7, 3, 2, 5, 6, 9, 7, 7, 7, 10 adalah, oke, untuk mencari diameter, median itu adalah nilai tengah, berarti kita perlu urutkan dulu data yang ada dari mulai terkecil sampai terbesar, baru di tengah-tengahnya angka berapa. Kemudian kalau modus itu adalah nilai yang paling sering muncul itu angka berapa. Oke, bisa. Nomor 37. Salah satu nilai ulangan matematika nida hilang, sehingga nilai yang ada adalah 100, 60, 60, 70, dan 80. Jika nilai rata-rata nida sebenarnya atau seluruhnya adalah 75, maka nilai matematika yang hilang adalah, oke, berarti kalian bisa jumlah semuanya dulu, nilai nida yang ada, kemudian ditambah nilai nida yang hilang, misalkan X akan sama dengan banyaknya nilai dikali dengan rata-ratanya. Nah, nanti akan ketemu nilai nida yang hilang. Oke, bisa. 38. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai matematika. Yang bawah adalah nilai yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nilai 5 ada 1 orang, nilai 6 ada 3 orang, nilai 7 ada 4 orang, nilai 8 ada 6 orang, nilai 9 ada 4 orang, dan nilai 10 ada 2 orang. Nah,
banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari rata-rata adalah, oke, kalian pertama kali harus mencari nilai rata-ratanya dulu dengan cara mengalihkan nilai dengan frekuensi. Contohnya 5 kali 1 ditambah 6 kali 3 ditambah 7 kali 4 dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya. 1 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Nah, itu akan ketemu nilai rata-rata. Berarti banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari rata-rata yang tadi ada berapa orang? Oke, nomor 39. Nomor 39. Dalam percobaan melempar undi 3 buah uang logam secara bersamaan, peluang muncul angka 2 adalah, oke, 3 buah mata uang logam bersamaan. Kalau satu mata uang, ruang sampelnya A dan G, angka dan gambar. Kalau 3 mata uang berarti ada A, A, G. Nah, angka, angka, dan gambar. Angka yang pertama untuk mata uang pertama, angka kedua untuk mata uang kedua, dan gambar untuk mata uang ketiga. Ini contohnya. Berarti ada berapa peluangnya? Muncul A-nya ada 2. Oke, nomor 40. Dari 150 orang yang hadir dalam suatu acara, disediakan 6 hadiah untuk door prize. Peluang undangan untuk mendapatkan hadiah door prize adalah, oke, ini tinggal membagi atau mencari persentasenya atau 6 hadiah dibagi dengan berapa orang yang hadir. Tapi dengan desimal, oke? Bisa. Kerjakan uji coba ujian nasional paket P13, tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan, dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke, kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di dalam kolom komentar. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.